kembali bersama kami langsung dari SOI International Conference dan masih bersama saya Bapak Danif Danusaputro selaku CEO Pertamina NRI. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Pak Danif tadi sempat di-mention terkait dengan upaya pendanaan untuk transisi energi. Sejauh ini seperti apa sih Pak progres dan mungkin apa hambatan yang dirasakan terkait dengan pendanaan untuk sektor energi bersih? Oke, terima kasih. Memang sektor pendanaan ini double edged sword ya. Jadi ini sektor baru, mungkin belum terlalu banyak ada kasus-kasus atau contoh-contoh proyek sebelumnya, sehingga dan juga teknologinya masih terus berubah gitu ya, ada perkembangan, sehingga ini menjadi tantangan buat pihak perbankan financing untuk bisa membiayai proyek-proyek dari energi baru terbarukan. Namun saya percaya kami sebagai project developer gitu ya, sebenarnya banyak sekali pihak-pihak atau lembaga-lembaga pembiayaan yang ingin membiayai proyek-proyek yang memiliki scale dan juga proven teknologi. Jadi itu key-nya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan, walaupun ini untuk energi baru terbarukan, sektor yang relatif baru, terutama di Indonesia, apakah itu sektor pembangkitan, transportasi, atau untuk hard to abate industry gitu ya. Yang penting adalah ada kepastian seperti off-take-nya, ada kepastian minimum price-nya, minimum quantity-nya. Ini suatu yang sebenarnya sama dengan proyek-proyek financing lainnya, tapi yang penting di sini adalah kepastian bahwa teknologi dan juga sumber renewable yang kita pakai itu sudah proven. Jadi pada intinya ini merupakan suatu enablers ya. Apabila kita persiapkan dengan baik, maka tentu akan bisa mendapatkan pendanaan yang kompetitif dari dalam atau luar negeri. Oke, dan perlu ditekankan juga ya Pak ya bahwa transisi energi bersih ini adalah sebuah keniscayaan ya Pak ke depannya. Dan di satu sisi berbicara terkait dengan transisi ini adalah sebuah keniscayaan. Tentu yang menjadi poin perhatian juga dari masyarakat seperti apa agar proses transisi ini bisa berjalan dengan mulus, bisa berjalan dengan harmonis. Di satu sisi kita mengurangi energi fosil, tapi di sisi lain kita menambah porsi untuk energi baru terbarukan. Seperti apa agar proses ini bisa berjalan dengan tersinkronisasi? Pertanyaan bagus. Ini mungkin kita harus membalance ya. Energi transisi di Indonesia ini dari pemerintah sudah sangat jelas bahwa energi transisi di Indonesia ini tuh harus berasas keadilan dan affordability, gitu ya. Seperti kita tahu sumber energi untuk kelistrikan dan juga transportasi dalam bentuk bensin itu masih banyak yang dalam bentuk subsidi gitu ya, subsidi tarif listrik, subsidi pertalite, sehingga energi transisi ini harus juga bisa ikut mempertimbangkan berapa jumlah energi atau kompensasi yang harus digelontorkan oleh pemerintah, karena at the end kita tidak bisa langsung beralih. Seperti kita tahu untuk industri pembangkitan listrik itu terkait dengan long term off take or pay gitu ya. Itu tidak bisa dalam satu satu periode atau dalam satu sisi saja membatalkan perjanjian jangka panjang tersebut. Sehingga jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana proses ini bisa lebih smooth ya, peralihannya. Jadi memang perlu banyak menyita ini ya, perencanaan gitu ya, perencanaan, dan juga banyak harus ada supporting, terutama dari international entities atau intermarket to support the developing country like Indonesia to go through energy transition energy ini dengan just and affordable. Tadi sembari prosesnya dilakukan, mungkin yang bisa dilakukan juga untuk mengurangi emisi karbon ini adalah dengan dekarbonisasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Pertamina NRI untuk dekarbonisasi ini? Ya, memang Pertamina memiliki dua pilar untuk
mencapai net zero emission targetnya ya. Yang pertama adalah dekarbonisasi. Jadi dekarbonisasi ini ada beberapa, pada intinya balik lagi kepada ketahanan energi, di mana Pertamina akan terus menjaga ketahanan energi di Indonesia dengan akan terus mensuplai energi yang diperlukan untuk pertumbuhan negara ini, tapi dengan tidak menambah jumlah emisi, gitu ya. Nah ini kita lakukan dengan dekarbonisasi. Apa yang dilakukan? Ada banyak hal. Kita melakukan energi efisiensi, kita mengurangi emisi melalui reduction of flare gas gitu misalnya. Kita mengelectrify fleet kita. Kita kan banyak ribuan truk nih, gitu ya. Itu kita ada program yang kita pelan-pelan akan kita rubah nih. Truknya jadi pakai truk yang tidak menggunakan bensin gitu ya, apakah menggunakan baterai atau menggunakan fossil fuel lainnya. Terus juga kita akan refinery kita feedstocknya itu kalau bisa dari green feedstock gitu. Terus juga kita memakai banyak sumber-sumber renewable energy seperti rooftop, PLTS gitu ya, itu tetap memakai sumber yang dari fossil fuel. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kita tetap terus akan memproduksi jumlah minyak dan gas, tapi dalam memproduksinya itu kita mencoba mengurangi jumlah emisinya dengan tadi yang saya sebutkan inisiatif-inisiatifnya. Oke, baik. Nah, tadi sempat dimention juga ya Pak bahwa upaya yang dibutuhkan juga begitu untuk mendorong transisi energi ini adalah regulasi dari pemerintah. Sejauh ini sebetulnya seperti apa Pak regulasi yang mungkin diinginkan oleh para pelaku usaha dari pemerintah sendiri untuk bisa terus mendorong transisi energi ini ke depannya? Ya, again ini kita juga harus melihat secara keseluruhan ya. Kemudian pemerintah memiliki keterbatasan budget gitu ya, sehingga bagaimana kita bisa memakai apakah itu policy, peraturan yang tidak menggunakan banyak budget untuk mendorong energi transisi. Jadi seperti standarisasi, misalnya standarisasi teknologi, standarisasi type of battery gitu ya, colokannya gitu ya, itu sudah sangat membantu kalau menurut saya. Jadi kita tidak perlu menciptakan banyak jenis atau tipe dari charging station gitu ya, atau kita bisa menciptakan bisnis baterai rental yang scalable karena tipe, jumlah, bentuk teknologi baterainya itu sudah ada standarisasinya. Tidak hanya satu, mungkin ada beberapa, tapi tidak semua orang bisa memproduksi baterai. Ini salah satu ini aja dari subsegmen untuk EV gitu ya. Hidrogen, green hidrogen itu perlu banyak sekali mungkin peraturan-peraturan atau policy-policy yang bisa memberikan kepastian ya buat pelaku bisnis untuk bisa masuk bisnis yang baru ini gitu. Banyak lagi hal-hal yang terkait dengan pembangkitan gitu ya, pembangkitan kelistrikan yang bisa membuat investor di sisi pembangkitan ini bisa lebih memiliki kepastian gitu. Pak Danif, ini mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan kita lihat, kita ketahui juga bahwa kondisi perekonomian juga cukup menantang Pak di sepanjang tahun 2022 ini, dan bahkan disebutkan juga di tahun 2023 akan lebih berat lagi. Strategi yang dilakukan oleh Pertamina NRI untuk tetap mempertahankan kinerja dan di satu sisi juga untuk tetap memastikan bahwa proses transisi energi ini bisa berjalan dengan lancar terlepas dari seperti apa situasi yang ada. Bagaimana? Good questions. Memang tahun ini is a challenging year dan juga tahun depan saya merasa akan lebih challenging lagi dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, geopolitik situations gitu ya, ketahanan energi dan juga ketahanan pangan yang harus kita jaga semuanya. Jadi memang bagaimana kita bisa terus menjaga kinerja perusahaan ini merupakan tantangan dari kita. Yang akan kita lakukan adalah we need to pick and choose ya, selectively inisiatif dan juga partner is a must, partnership ini must karena kita juga melakukan risk sharing ya, jadi kita tidak menanggung semua resiko itu hanya di grup Pertamina saja,
tapi bagaimana kita melakukan resharing dengan partner kita atau juga kita bisa mensecure offtake dengan partner kita. Jadi kalau menurut saya ini sektor yang sangat promising, sangat menjanjikan. Ini adalah future not only for Pertamina but future of the world. Jadi saya amat sangat optimis ya, walaupun kondisi dunia itu dari sisi perekonomian akan sangat menantang, tapi sektor ini saya rasa akan terus memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan investasi-investasi baru. Poinnya adalah meskipun kondisinya menantang, tapi sektor energi bersih, energi baru terbarukan ini sangat menjanjikan ya Pak ya di kondisi saat ini. Terima kasih sekali Pak Danif sudah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Danif Danusaputro selaku CEO Pertamina NRI. Langsung dari SOI International Conference, saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.